Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bergegas ke Chuyun. 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 3 sosok manusia. Di depan adalah Kekaisaran Chuyun. Dikabarkan bahwa Poison Masters mendominasi interior kekaisaran ini. Kita harus lebih berhati-hati saat bertindak di masa depan. Xiao Yan melihat benteng yang samar-samar di tepi pandangannya dari titik vintage yang tinggi sebelum menoleh untuk mengingatkan Medusa dan Xian. Iya. Keduanya mengangguk. Medusa melihat ke arah Xian di sampingnya, sedikit ragu-ragu, sebelum berkata, "Apakah kamu yakin ingin membawa serta Xian? Perjalanan ke Kekaisaran Chuyun ini bukanlah tur." Wajah kecil Xian langsung menjadi cemas saat mendengar kata-kata Medusa. Dia tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Magia. Itu sangat membosankan. Santai. Jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga seorang ahli Do Huang. Menambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan, dia bahkan mampu bersaing dengan ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Terlebih lagi, jika menyangkut situasi hidup dan mati, kemungkinan dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita berdua dalam hal melestarikan hidupnya. Xiao Yan mengusap kepala Xian dan tertawa. Mendengar ini, Medusa juga ingat bahwa Xian benar-benar mengandalkan kekuatan kelas Doang untuk menerima pukulan dari pelindung Wu di pegunungan Misty Cloud. Dia segera berhenti mengatakan hal-hal lain. Dia tersenyum pada Xian dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa mengikuti. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Anda tidak bisa sedikit pun nakal kali ini. Anda lebih baik tidak menyentuh apapun yang tidak boleh Anda sentuh." Sebagian besar ahli dari Kekaisaran Chuyun membawa semacam racun kotor. Xian buru-buru menganggukkan kepala kecilnya saat melihat Medusa setuju. Kalau begitu, ayo pergi. Markas besar sekte racun terletak di sebuah kota di tengah Kekaisaran Chuyun. Masih ada jarak yang harus kita tempuh untuk sampai ke tempat itu. Xiao Yan tertawa. Iya. Medusa sedikit mengangguk. Dia segera menarik Xian dan mereka berdua dengan cepat naik ke udara. Mereka terbang dengan tergesa-gesa menuju Kekaisaran Chuyun di bawah naungan langit malam. Xiao Yan mengikuti di belakang mereka. Wilayah Kekaisaran Chuyun tidak lebih kecil dibandingkan dengan Kekaisaran Magia. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih besar dari Kekaisaran Jia Ma. Namun, kerajaan ini tidak diragukan lagi jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan Kekaisaran Jia Ma. Poison Masters, pekerjaan yang ditolak oleh hampir semua orang di Kekaisaran Jia Ma, berkembang dengan sangat baik di dalam Kekaisaran Chuyun. Seseorang hampir bisa melihat orang-orang yang mengenakan jubah master racun di dalam kota manapun. Kekaisaran Chuyun juga menunjukkan pemandangan yang jarang terlihat di dalam Kekaisaran Jia Ma, penjualan racun. Ada beberapa toko yang mengkhususkan diri dalam penjualan racun di setiap kota kekaisaran ini. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan racun, dimungkinkan untuk membelinya dari tempat-tempat ini. Barang dengan sifat racun yang lebih besar akan lebih mahal. Ada semacam douki dalam Kekaisaran Chuyun yang berkali-kali lebih umum daripada afinitas douki lainnya. Orang-orang dari Kekaisaran Chuyun menyebutnya racun douki. Racun douki juga dibagi menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih kurang lebih sama. Semuanya mengandung racun yang mematikan. Tentu saja, afinitas racun yang tidak biasa seperti itu secara alami bukanlah afinitas biasa. Sebaliknya itu adalah produk mutasi buatan manusia. Orang biasa harus merendam tubuhnya di dalam air beracun dan berlatih di dalamnya sebelum menjadi douze.
Racun itu perlahan akan meresap ke dalam tubuh seseorang dan akhirnya terjalin dengan douqi di dalam tubuh seseorang. Setelah waktu yang lama, douqi yang awalnya normal akan menjadi racun douqi yang memiliki berbagai jenis efek. Dibandingkan dengan douqi biasa, racun yang mematikan dari douqi memang memiliki beberapa keunggulan. Namun, racun pada akhirnya adalah racun. Hal ini tidak membedakan antara musuh dan diri sendiri. Peningkatan pelatihan akan menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah di bawah korosi racun. Kecuali seseorang dapat maju ke ahli Do Huang, orang biasa yang mempraktikkan afinitas racun douqi akan memiliki umur yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan orang biasa. Memiliki berbagai racun yang tercampur ke dalam tubuh seseorang juga akan mengakibatkan karakter beberapa orang menyimpang dari biasanya. Ini juga mengakibatkan kekaisaran Chu Yun menjadi sangat kacau. Pertarungan hemat dan habis-habisan tidak diragukan lagi jauh lebih sering dibandingkan dengan kekaisaran Jia Ma. Selain itu, mungkin itu karena racun di dalam tubuh seseorang dapat menyerang jantung seseorang kapan saja, tetapi orang-orang di dalam kekaisaran Chu Yun sedikit lebih gila ketika datang ke pelatihan. Ini karena semua orang tahu bahwa jika mereka tidak mencapai kelas Do Huang, racun douqi yang mereka latih cepat atau lambat akan menghabiskan hidup mereka ini. Dengan tekanan dari kematian, suasana pelatihan di kekaisaran Chu Yun memang gila. Mungkin alasan mengapa para ahli yang bersembunyi di antara orang-orang di kekaisaran Chu Yun berkali-kali lebih banyak daripada di dalam kekaisaran Jia Ma. Para ahli ini jarang bergabung dengan faksi besar manapun. Sebaliknya, mereka akan bertarung sendirian dan berusaha sekuat tenaga untuk berlatih, berharap mereka benar-benar bisa lolos dari erosi racun di dalam tubuh mereka. Secara keseluruhan, kekaisaran ini jelas lebih kacau dan berbahaya daripada kekaisaran Jia Ma. Tentu saja, tingkat kekacauan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam yang tidak memiliki hukum. Bagaimanapun, tempat ini memiliki keluarga kekaisaran Chu Yun dan yang sangat besar itu dikenal sebagai sekte racun yang mengaturnya. Xiao Yan dan dua lainnya menggunakan hampir 4 hari sebelum mereka memasuki wilayah tengah kekaisaran Chu Yun setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Mereka bertiga juga memperoleh pemahaman tentang kekacauan di dalam kekaisaran Chu Yun selama perjalanan ini. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat kabut racun secara acak muncul di sekitar beberapa pertempuran. Bahaya kerajaan ini yang dirasakan di hati mereka meningkat sedikit. Setelah memahami semua ini, hati Xiao Yan tanpa sadar mengagumi pencapaian Little Fairy Doctor sekali lagi. Mampu membangun faksi besar yang hampir menguasai sepertiga kekaisaran Chu Yun dalam tanah kacau ini kemungkinan akan melibatkan pembayaran dengan jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Taktik lembut biasa kemungkinan akan kesulitan mengekang ahli manapun dengan karakter ekstrim di kekaisaran Chu Yun. Hanya metode berdarah yang paling efektif melawan mereka. Xiao Yan dapat membayangkan bahwa jalan dokter peri kecil kemungkinan besar dipenuhi dengan banyak mayat baginya untuk dapat mengembangkan sekte racun sampai tahap ini sebagai seorang wanita. Markas besar Poison Sect berada di tengah-tengah kekaisaran Chu Yun. Ada sebuah kota bernama Sky Poison City yang terletak di tempat itu. Kota ini sepenuhnya dikendalikan di tangan Poison Sect. Bisa dikatakan bahwa kota ini adalah tanah yang diperintah oleh Poison Sect. Bahkan keluarga kekaisaran dari kekaisaran Chu Yun tidak memiliki otoritas sedikit pun di tempat ini. Kota racun langit ini dianggap oleh master racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam kekaisaran Chu Yun sebagai tempat suci di hati mereka. Beberapa faksi terkuat dalam kekaisaran Chu Yun, dari generasi ke generasi, akan mendirikan markas besar mereka di tempat ini dan menerima pemujaan dari master racun dari seluruh kekaisaran. Kota racun langit sangat terkenal di dalam kekaisaran Chu Yun. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan hanya perlu menanyakannya secara acak untuk mendapatkan lokasi tepatnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka menghabiskan waktu sekitar sehari sebelum tiba di kota yang dianggap sebagai kota suci ini.
Kelompok Xiaoyan berdiri di puncak gunung di luar Sky Poison City. Kelompok kelelahan perjalanan menghela napas panjang lega. Cara ketiga orang berpakaian itu sedikit berubah. Medusa mengenakan doupeng di kepalanya. Penampilannya yang luar biasa telah menarik cukup banyak masalah selama perjalanan mereka ini. Medusa secara alami tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada orang-orang ini dengan niat buruk. Namun, lalat yang merepotkan itu terus berdatangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa tanpa daya menggunakan doupeng untuk menyembunyikan wajahnya bahkan dengan tingkat kejahatan di hatinya. Perjalanan mereka menjadi jauh lebih lancar setelah dia melakukan ini. Tel, doupeng topi bambu berbentuk kerucut dengan kerudung tergantung di atasnya untuk menutupi wajah seseorang. Tidak terduga bahwa kota sebesar itu benar-benar dikendalikan oleh sekte racun. Sepertinya status sekte racun dalam Kekaisaran Chuyun jauh lebih besar daripada aliansi Yan dalam Kekaisaran Jia Ma. Xiaoyan memuji saat dia melihat kota besar di bawah. Taktikmu tidak sekejam miliknya. Jika Anda bersedia membunuh semua orang di dalam keluarga Kekaisaran dan membasuh berbagai faksi dengan darah, Kekaisaran Ma Jia juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian. Selain itu, tidak ada yang berani memiliki keberatan sedikit pun. Medusa menjawab dengan samar. Xiao yang tertawa getir saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Apakah kita perlu memasuki kota? Medusa tidak berlama-lama membahas topik ini saat dia bertanya secara acak. Tidak perlu, Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok abu-abu muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekannya dan memecahnya menjadi bubuk. Xiaoyan menepuk tangannya setelah melakukan ini. Dia duduk bersila di puncak gunung dan berbicara sambil tersenyum, selanjutnya, kita akan menunggu. Dia akan segera tiba. Mudah-mudahan itu tidak akan menjadi sekelompok ahli dari Poison Sect. Medusa meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya saat mendengar ini. Tampaknya Medusa memiliki cukup dendam dengan dokter peri kecil. Namun, dia tidak berdaya dalam hal seperti itu. Mungkin semuanya akan menjadi sedikit lebih baik setelah mereka berdua berinteraksi untuk waktu yang lama. Mata Xiao yang perlahan menyapu sekeliling kota racun langit sementara dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia menghela napas dalam dan perlahan mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Orang itu dari Hall of Souls, tunggu saja. Sosok hitam buram akhirnya muncul di hadapan mereka sekitar setengah jam setelah 3 kelompok pria Xiaoyan menunggu di puncak gunung. Akhirnya, itu berkedip beberapa kali dan muncul di udara di atas puncak gunung ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.